Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum sampai ke masjid ini, sebagaimana yang disunnahkan Rasulullah SAW, saya pakai baju warna putih. Tapi rupanya di tengah jalan baju ini tak laku, mesti diganti baju lain. Ganti baju hijau. Sebelum sampai kemari, identitas manusia itu dikenali dari pakaiannya. Maka saya pakai sorban. Ternyata setelah turun dari kendaraan, sorban pun mesti diganti juga, sorban hijau. Jadi masjid ini bukan hanya sekedar masjid luar biasa, tapi ustadz yang datang kemari pun mesti pakai baju luar biasa. Mudah-mudahan orang yang mengasih baju ini diberi Allah balasan kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Begitu kata Nabi SAW. Doanya pun diajarkan Nabi, jazakallahu khairal jaza, semoga Allah memberikan balasan yang paling baik, bukan menurut Abdul Somad, bukan menurut kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jadwal saya di kabupaten kota di Sumatera Selatan ini diatur, dijadwalkan oleh Sayyidi Al-Habib Mahdi Ibn Syihab, karena sahibud dar a'lamu bidarihi, yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya. Jadi saya serahkan semua jadwal ke Habib Mahdi. Takut saya salah alamat palsu, takut banyak jebakan-jebakan Batman. Maka Habib Mahdi paling tahu. Kemudian Habib Mahdi didampingi pula oleh Al-Mukarram Ustadz Kemas Muhammad Ali. Kemudian pula dipertemukan dengan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nawawi Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal Quran 30 juz. Ada juga murid saya dulu namanya Al-Hafiz, juz amma pun tak hafal namanya. Beliau asal dipejamnya mata, nampaknya Quran itu mengalir. Kita asal pejam mata, nampak empek-empek. Itu beda kita dengan beliau. Kemudian dipertemukan pula saya dengan Ustadz Irawan Taqwa LC. Beliau sampai ke Kairo 97, saya sampai 98. Jadi beliau ini senior saya. Di Mesir kami ada ikatan namanya Kemas, Kekeluargaan Mahasiswa Sumatera Selatan. Jadi Kemas ini bukan cuma nama orang, nama persatuan juga. Sedangkan kami KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau, ada anak-anak Kemas yang sama dengan kami 98, banyak diantaranya Dr. Mukmin hadir juga bersama kita pada hari ini. Jadi hari ini Masya Allah Tabarakallah, saya dipertemukan dengan senior seangkatan, dengan Habib, dengan Al-Hafiz, dengan Tuan Guru. Ternyata bertemunya di tempat yang baik, yaitu masjid, bersama orang paling baik, orang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan dalam kebaikan. At-tariq mardatillah, tarik jalan. Hidup ini banyak jalan. Ada jalan pemabuk, sakau, mati. Ada jalan pezina, mohon maaf. Ada jalan pelaku dosa. Tapi jalan yang mau dicari ini adalah satu jalan mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabiat orang kita, kalau sudah ada satu bahasa, dipakainya bahasa itu sampai lupa makna aslinya. Ikhlas, tawakal, qanaah, termasuk ridha.
Sehingga ridho ini sudah jadi nama orang, jadi nama masjid. Maka ketika saya berdoa, marilah kita minta kepada ridho Allah. Semua mengaminkan. Ada satu ibu-ibu diam aja, dia tak mengaminkan. Kenapa ibu tak menyebutkan amin? Saya sudah dapat. Rupanya nama lakinya Pak Ridho. Jadi sudah jadi nama orang, sudah jadi nama masjid, sudah jadi nama yayasan, sudah jadi nama ormas. Ridho. Lupa orang makna aslinya menurut bahasa Melayu. Ridho artinya, itu tak ridho nampak. Ridho artinya senang hati. Itu arti ridho. Ridho senang hati. Orang kalau sudah senang hatinya, semua dia kasih. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Orang kalau sudah senang hatinya, apapun dia kasih. Oleh sebab itu yang kita minta kepada Allah itu tidak surga. Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridho. Tapi kalau sudah dapat ridho, pasti dapat surga. Makanya yang diajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridho dulu baru minta surga. Karena kalau sudah dapat ridho Allah, pasti dapat surga. Tapi orang yang masuk surga itu belum tentu dapat ridho Allah. Makanya ketika mereka masuk ke dalam surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah, mereka digiring, dibawa menuju surga. Ketika sampai mereka di pintu surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum, selamat untuk kamu. Tibtum, kamu sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga kekal selamanya. Masuklah mereka ke dalam surga, dapatlah mereka yang dijanjikan Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Semua kenikmatan sudah dapat. Lalu apa kata Allah Ta'ala kepada penghuni surga? Madza turidun, kalian mau apa lagi penghuni surga? Kata penghuni surga, ada yang belum kami dapat ya Allah. Apa yang belum dapat itu? Ridhaka, ridhamu belum kami dapat. Apa kata Allah Ta'ala? Kamu akan dapat ridhaku sesuai ridhamu terhadap aku. Jadi orang yang dapat ridha Allah itu sesuai dengan ridha dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap pagi kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku tahu Allah itu ridha dengan aku atau tidak. Begitu kata seorang wali Allah dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ditulis oleh Imam Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi. Aku tahu Allah itu ridha kepada aku atau tidak. Dari mana kau tahu Allah itu ridha? Sesuai dengan ridhaku menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu Allah itu ridha kepada kita atau tidak sesuai dengan ridhonya kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cerita tentang ridha ini pasti orang udah tertebak tuh Pak Ustadz, pasti isinya ridho menerima takdir, ridho sakit, ridho kecurian barang hilang, ridho. Seringkali orang di Indonesia menyebut ridho ini ikhlas. Ya udahlah, ikhlaskan aja. Tak tepat. Yang tepat tuh ridho. Adapun ikhlas itu adalah ikhlas beramal karena Allah, ikhlas sholat karena Allah, ikhlas haji karena Allah, itu baru ikhlas. Adapun menerima ketetapan Allah bukan ikhlas, tapi ridha, lapang hati menerima apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang ridha menerima itu. Meninggallah anak laki-laki Nabi SAW dari perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah, umurnya 18 bulan. Menetes air mata Nabi, menengok air mata Nabi menetes. Apa kata sahabat? Ama tardha ya Rasulullah, berarti kau tak ridha anakmu mati ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridha. Kalau ridha kenapa menangis? Tetesan air mata kasih sayang. Memang yang dilarang itu cuma dua. Yang dilarang itu mulut jangan sumpah serapah,
tangan jangan memukul-mukul pipi. Man darabal khudud laisa minna. Siapa yang memukul-mukul pipi bukan golongan kami. Orang Arab kalau keluarganya meninggal dipukul-pukulnya pipi sampai merah. Pipi dia bukan pipi orang. Pukul-pukul pipi. Man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, bukan umat Muhammad SAW. Maka dalam Islam dilarang memukul pipi, merobek kantong, menarik rambut, memukul dinding, menghancurkan jendela, memukul kaca, tak boleh. Kemudian sumpah serapah, namanya niyahah, merat. Harta ini banyak, tapi ridha dipakai untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang susah. Kebanyakan orang ini kena penyakit namanya bakhil, bin pelit, bin medit, bin kedekut, bin banyak nasabnya yang hafal. Oleh sebab itu ini belum termasuk dalam ridha. Nah, ada keridha. Ridha itu letaknya di mana? Ridha itu letaknya di hati. Kalau sudah ridha di hati, maka tangan memberi. Kalau sudah ridha di hati, maka mulut tak mengungkit-ungkit. Kalau sudah ridha di hati, maka mata tak tajam memandang. Kalau masih belum ada ridha di hati, maka tangan pun memegang. Dipegang surat tanah itu sampai lapuk. Nantilah Pak Ustadz bersedekah setelah agak tua sikit. Yakburu bunu Adam. Manusia ini kalau makin tua, yang lain melemah. Kaki melemah, mata melemah, telinga melemah, tenaga melemah. Tapi ada yang dua tetap kuat. Apa dia? Hubbul mal, makin cinta harta, wa karahiyatul maut, takut mati. Jangan sangka, ini banyak orang nyangka, nantilah sedekah Pak Ustadz kalau sudah nikah, ini nabung dulu. Udah nikah mikirkan anak. Nantilah Pak Ustadz kalau anak udah kuliah mikirkan kerja. Nantilah kalau anak sudah kerja Pak Ustadz, udah kerja mikirkan nyogok masuk PNS. Nantilah Pak Ustadz kalau anak ini sudah nikah, makin susah mikirkan cucu menantu. Nantilah Pak Ustadz sudah pensiun, iya kalau malaikat maut datang sudah pensiun. Jadi sedekah ini dididik dari mulai kecil. Anak-anak sekolah mulai menyisihkan uang jajannya sepertiga untuk sedekah. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Begitu kata orang Melayu, membiasakan diri. Maka muncullah ungkapan Allah bisa karena terbiasa. Oleh sebab itu ridha yang paling tinggi adalah mampu berbagi, yang paling kuat cinta kepada harta. Makanya dalam Islam itu diajarkan jihad. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Didulukan harta baru nyawa. Padahal orang mengatakan lebih sayang nyawa daripada harta Pak Ustaz. Tidak. Kata Allah dalam Quran, bi amwalikum, harta kamu, wa anfusikum, baru nyawa. Saya tak percaya Pak Ustaz, saya lebih sayang nyawa daripada harta. Buktinya waktu rumah kebakaran, na'udzubillah, pemadam kebakaran datang dari luar membawa damkar, bawa mobil. Apa kata dia kepada orang yang ada di rumah? Keluar Pak, keluar Bu, ini api besar. Sibuk di dalam mencari buku tabungan, surat tanah, akte notaris. Itu menunjukkan orang lebih sayang harta apa nyawa? Harta. Makanya betul kata Allah Ta'ala. Makanya setiap selesai baca Quran itu kita katakan Shadaqallahul azim, Shadaqallahul azim. Oleh sebab itu hari ini kita datang kemari ini sedang melihat bukti nyata bahwa ini bukan di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah, Hafsah, Ummu Kulthum, tapi di zaman edan modern ini masih ada lagi hamba Allah yang meridhokan. Ridho asal katanya, cuman karena susah menyebut bo menjadi l, rela. Meridhokan, merelakan. Banyak kita ini merubah-rubah huruf Arab itu. Mohon maaf zahir, karena susah menyebut zo. Mohon maaf lahir, karena lahir lawan daripada zahir, batin. Zahiran wa batinan. Zahir nih
batin nih, batin tak nampak, zahir nampak, kecuali ada orang yang bisa menutup tangannya ke belakang. Zahir nampak, cumanapun kita menutupnya tetap nampak, batin tertutup tak nampak. Mohon maaf, zahir dan batin. Ridha, marilah kita meridhakan, marilah kita merelakan harta, merelakan nyawa, merelakan takdir Allah pada diri kita. At-tariq mardhatillah, jalan menuju ridha Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang ridha, sehingga dengan ridha itu Allah pula ridha kepada kita. Kalau sudah Allah ridha kepada kita, maka apapun yang kita minta akan Dia kasih. Siapalah orang yang paling diridhai Allah? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Fatardah, karena engkau ridha ya Muhammad, apapun yang kau mau dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu uniknya, lebih dulu pula Allah mengasihi dia, baru ridhonya disebut di ujung. Mestinya bunyi kalimat itu, karena kau ridha maka aku kasih kau apa yang kau mau. Tapi apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Andai Nabi Muhammad minta bukit Uhud itu berubah jadi emas, berubah, tapi dia tak mau. Kenapa dia tak mau? Karena dia mau umatnya ini berpikir rasional. Kakinya berdarah, giginya patah, pelipisnya pecah. Mana Muhammad itu katanya hebat. Nabi itu mau kita berpikir sebagai manusia biasa. Kalaulah Nabi itu kakinya tak berdarah, giginya tak patah, pelipisnya tak pecah, orang akan ngomong, iyalah dia Nabi. Nabi itu mau kita ini berpikir aku sama dengan engkau. Iyalah Ustadz itu kan membela-bela Quran karena dia ngajar Quran. Ini guru fisika, guru kimia, guru biologi, guru matematika. Apa pendapat kalian tentang anak yang hafal Quran? Pengalaman saya Pak Ustadz ngajar mereka nih, mereka lebih cepat nangkap. Itu pengakuan guru fisika, matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, mata pelajaran umum. Kenapa mereka lebih cepat menangkap? Tangkap tak nangkap itu kan otak. Otak itu ciptaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun, selesai. Ada kalam Allah di dalam, ada firman Allah di dalam, maka dimudahkan Allah. Yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan dia, kata Allah. Allah memudahkan dia. Setengah mati kita minta mudah, tak mudah. Tapi kalau Allah memudahkan, ya muyassir kull asir, engkau memudahkan segala yang sulit. Allahumma la sahla, tak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikan yang mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jadi jangan takut anaknya ngapal Quran. Nanti kalau anak saya ngapal Quran gimana dia belajar bahasa Inggris? Nanti kalau anak saya hafal Quran gimana dia mau belajar fisika? Kalau anak saya hafal Quran gimana nilai kimianya? Apa kata rektor UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta? Yang paling banyak di fakultas kedokteran itu yang dapat beasiswa adalah penghafal Quran. Kenapa? Karena anak penghafal Quran dapat bonus beasiswa full. Full artinya kuliahnya gratis, dapat beasiswa uang saku, dapat penginapan. Itu rektornya sendiri yang bicara langsung ke saya. Waktu saya tak bisa ceramah di UGM, diterima oleh UII. Sebetulnya itu yang mau disampaikan. Artinya apa? Artinya jangan pernah takut. Ini banyak orang yang berpikiran sempit. Nanti kalau anak saya hafal Quran gimana Pak Ustadz makannya? La ilaha illallah. Makanlah pula dipikirkan. Sengaja diciptakan Allah otak ini di atas, lambung di bawah. Ini orang kalau di ronsen yang nanya makan tadi, mungkin lambungnya itu di otak. Macam otak udang. Orang macam ini mesti sering-sering ke Palembang dikasih makan otak-otak. Makanlah pula dipikirkannya. Allah subhanahu wa ta'ala, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut tak makan. Nahnu narzuqukum wa nahnu narzuq, kami yang memberi rezeki kamu mereka.
anak-anakmu itu kami memberi makannya. Jangankan mereka, kau pun kami yang beri makan. Bisnismen yang bertuhan, yang bertauhid, paham dia itu. Berapa kali dia bisnis setengah mati, usaha tak dapat. Tapi ketika dia santai saja, berdoanya lebih serius, dapat. Kalau memang sudah rezeki musang, tak akan mungkin ditangkap harimau. Begitu kata orang Melayu. Kalau rezeki musang itu diambil harimau, sudah lama musang itu punah. Tapi sampai saat ini musang tetap hidup. Bahkan banyak pula lagi musang berbulu ayam. Rezeki musang tak akan mungkin dilarikan harimau. Oleh sebab itu makanya masalah rezeki ini yang paling ditanamkan ke anak-anak kita. Takut belajar agama, meninggalkan agama. Takut dapat menantu orang sekolah agama. Kalau datang SE cepat, kalau datang SH cepat kurang cepat. Pas datang SAG ragu. Padahal SAG itulah yang membimbing talqin la ilaha illallah. Padahal yang itulah yang membacakan tengah malam Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi kadang orang ini akalnya memang susah untuk meyakinkan lalat bahwa bunga itu harum semerbak. Bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, susah kita mau meyakinkan lalat bahwa bunga itu harum semerbak. Tetap tai ayam itu juga lah yang dihirupnya. Tapi kewajiban Ustadz memang tetap menyampaikan. Tak muak Ustadz menyampaikan nih. Selama kau masih didengar orang, Abdul Somad, sampaikanlah. Sampai masanya nanti kau mau bercakap, orang tak mau dengar. Kapan itu? Udah mati. Kita udah mati itu tetap juga bisa bercakap. Cuman kita bercakap orang lari. Dia tak manggil Ustadz Somad, hantu Somad kata dia. Oleh sebab itu selama masih bisa bercakap, selama masih mau orang mendengar, bicaralah. Innaka la tusmi'us summa. Tapi ada masanya kau tak bisa membuat orang mati itu bisa mendengar. Siapa yang dimaksud orang? Hadis Nabi dibuat. Sesungguhnya Utsman bin Affan ingin bangun masjid, tapi orang tak suka. Orang tak setuju orang Madinah dia bangun masjid. Fa ahabbu ayyada'ahu. Mereka ingin supaya Utsman jangan merenovasi Masjid Nabawi. Ala hayatihi, biarkan Masjid Nabawi itu bentuk aslinya macam yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Faqala, Utsman berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, banallah lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk la ilaha illallah Rasulullah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya persiapan sudah pensiun ini, sudah saya siapkan 100 pintu kos-kosan Pak Ustaz, supaya nanti saya agak tenang lah sedikit. Dari mana duit mau gaji kau aja 3,5 juta sebulan? Banyak Pak Ustaz, uang tunjang, uang sundul, uang sikut, uang tanduk. Betapa hidup yang sementara dari azan ke sholat, lahirnya diazankan hayya 'alas shalah, matinya disolatkan. Antara azan ke solat, solat sunat qabliyah, itulah hidup. Di situ pula lah dia memakan yang haram, mengambil yang haram. Hidup ini singkat brother, tapi efek yang akan kau terima kalau salah-salah, silap-silap, khalidina fiha abadah. Saudaraku dimanapun kau berada, dari Sabang sampai Papua, kalau jalan-jalan ke Pulau Sumatera, jangan lupa singgah ke Palembang, mampir ke Masjid At-Tariq Mardatillah. Bukan sekedar sholat, sholat dimanapun bisa, tapi mengambil pelajaran iktibar tentang mengalahkan hawa nafsu, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritualnya mesti dicas, dikuatkan. Itu kan untuk batinnya Pak Ustadz ya. Untuk zahirnya bisa kau makan kapal selam di sini, sehingga pulang dari Palembang zahirnya kuat, batinnya kuat. Betul atau tidak yang saya cakapkan? Betul. Salah-salah pikir, maka kita ini akan menerima efek yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita pun begitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bawa anaknya kemari, ingatkan pada mereka, nak, nanti kau sebelum mati bangun masjid macam ini. Aku ingin mengalir, pahalamu mengalir juga ke kuburku. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada sesuatu yang baik,
maka dia mendapat pahala yang sama. Jadi begitu nanti yang mendirikan masjid ini dapat tempat, maka saya pun tak mungkin tak dikasih kan, pastilah dikasih. Di mana-mana ustadz pasti dipersilakan dulu. Oh masuk, kadang saya beberapa kali undangan, silakan Pak Ustadz, kata dia. Saya bilang, Bapak dulu, silakan. Saya takut salah masuk. Masuk kita ke rumahnya, rupanya pintu kamar dia, bukan kamar kita. Masuk Pak Ustadz, persilakan. Makan pun begitu juga, silakan dulu Pak Ustadz. Ustadz semua silakan duluan. Waktu saya menjenguk ke rumah sakit gitu juga, dikasih pakai baju seragam, silakan masuk Pak Ustadz. Yang lain saya tengok di luar, saya masuk di ruangan itu. Saya tanya yang lain, kenapa kalian tak masuk? Disitulah yang paling banyak penyakit menular Pak Ustadz. Rupanya ruang karantina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kemuliaan ini tidak hanya sekedar bangun masjid. Setelah fisiknya dibangun, bagaimana dengan isinya? Berapa banyak masjid yang sudah dibangun megah, wa masajiduhum amirah. Masjid mereka megah, bangunannya cantik, ukirannya luar biasa, wa hiya kharabun minal huda, tapi tak ada hidayah di dalam. Kenapa? Pemencetan tombol oleh Abdul Somad, pede kita. Saya pencet, sudah bersuara terbuka, saya tengok rupanya tangan Pak GM belum sampai. Astagfirullah. Mestinya kan serentaklah berdua, saking semangatnya. Masuk pula ke masjid Tariq Mardatillah, PD bukan main, rasa sultan-sultan Melayu zaman dulu. Pakai baju hijau. Tahu Bapak Ibu bagaimana rasanya pakai baju hijau nih? Panas. Itu kan main lagi, duduk di atas kursi luar biasa. Oleh sebab itu 20 tahun akan datang anak keponakan saya lah pahalanya. Semua yang berkontribusi dari mulai menggambar masjid ini, membuat ukiran-ukirannya, kaligrafinya, lampunya, tata cahayanya, suara mikrofonnya. Banyak juga kadang pengalaman saya ceramah di masjid itu tak jelas suara. Ustadz Somad, kalau Ustadz ceramah di masjid-masjid, sampaikan kepada pengurus, yang paling penting di masjid itu 80% sound system. Pesan Pak Yusuf Kala waktu jumpa dia kan ketua Dewan Masjid Indonesia, DMI. Betul tuh Pak, pengalaman saya ceramah, masjid cantik, pas giliran ceramah takbir, jamaah, wah habis itu apa kata Ustaz, entah apa, pokoknya aku tengok dia semangat, aku semangat pula. Tapi selama saya ceramah ini jelas suara saya kan? Kadang ada juga model mikrofon ini jelas ke telinga Ustadz, tak jelas ke telinga jamaah. Ada satu model lagi jelas ke telinga jamaah, tak jelas ke telinga Ustadz. Maka keluar urat leher Ustadz itu. Tapi saya di sini jelas ke telinga saya dan jelas ke telinga jamaah. Nah, ini yang paling penting. Maka dari tadi saya tengok tak ada jamaah ini mengantuk menguap. Itu hebatnya orang Palembang ini, sehat-sehat dia. Apa tak sehat? Makan ikannya mati sekali. Di tempat lain ikan itu mati sampai 5 kali. Dari air ke sampan sekali, dari sampan ke pasar 2 kali, dari pasar ke kulkas 3 kali, dipanaskan ke minyak jelantah 4 kali. Oleh sebab itu maka anak-anak kita tidak hanya sekedar bergizi, berkualitas, tapi juga ke depan dia punya cita-cita. Selesai mendengar tausiah ini, sampaikan kepada anak menantu cucu sahabat. Setelah itu tanya dia, apa cita-citamu nak? Kalau kata dia, cita-citaku sebelum mati aku ingin membangun masjid, berhasil tausiah hari ini. Tapi kalau udah dengarkan ceramah, habis tanya dia, apa cita-cita kau nak? Jadi PNS katanya. Matilah kau nak.